Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Fatur Rahman dari kelas X10 MIPA 2 akan menjelaskan tentang anekdot. Anekdot adalah cerita lucu atau humor yang singkat, di dalamnya menyelipkan yang berisi kritik sesuatu. Anekdot selalu disajikan berdasarkan kejadian nyata yang melibatkan banyak orang-orang terkenal maupun tidak terkenal, yang artinya siapapun bisa dibahas di teks anekdot tersebut. Biasanya di suatu tempat yang dapat diidentifikasi, berarti di tempat manapun bisa menjadi, kalau ada kejadian bisa jadi teks anekdot ya. Namun sering perkembangan waktu atau modifikasi pada saat penceritaan kembali dapat mengubah sebuah anekdot menjadi cerita fiksi, yang artinya diceritain ulangnya itu berbeda, nggak sesuai berdasarkan waktu atau yang dibahas tersebut, yang malah menjadi cerita fiksi ya, bukan sebenarnya berarti. Nah, karena tujuannya untuk menghibur, anekdot itu bukan lelucon. Karena tujuannya bukan hanya membangkitkan tawa, tetapi juga mengungkapkan sesuatu kebenaran yang lebih umum atau melukiskannya sesuatu sifat karakter dalam kilasan sehingga orang lebih pada paham pada intinya. Yang artinya tujuan anekdot itu nggak cuman buat bukan buat lelucon gitu, tapi nyampein sesuatu tapi ada lucunya gitu, terus biar orang-orang tuh tahu dia itu lebih paham lah apa yang dibahas, apa yang salah gitu, makanya dibuat anekdotnya gitu ya, seperti itu. Terus ini ada ciri-ciri anekdot. 1 yaitu lucu, 2 itu bersifat menggelitik yang artinya bisa bikin ketawa gitu, 3 berisi kritikan yang artinya semua sesuatu yang akan dikritik akan masuk di dalam ciri-ciri teks anekdot. 4 mengenai orang penting atau tidak, jadi siapapun bisa masuk ke dalam teks anekdot. Mirip dongeng, yaitu seperti cerita-cerita seperti itu. Dan 6 memiliki tujuan. Ya harus memiliki tujuan ya, kalau nggak memiliki tujuan nanti cerita fiksi, bohongan gitu. Kalau nggak punya tujuan ya nggak usah lah buat anekdot gitu, palsu. Nah, ini ada struktur anekdot, yaitu abstrak, jadi bebas, orientasi, krisis, reaksi, koda. Nah, itu struktur anekdot, itu strukturnya ya. Nah, ini ada lagi ciri kebahasaan. Ada ciri kebahasaannya. 1 menggunakan waktu lampau, jadi menggunakan waktu yang sudah lewat gitu. Menggunakan konjungsi temporal. Nah, ciri kebahasaannya ternyata dia menggunakan konjungsi temporal. 3 menggunakan kata kerja material. Nah, teks anekdot juga mempunyai kata kerja material. 4 urutan peristiwa berdasarkan waktu. Nah, kalau misalnya nggak berdasarkan waktu, itu aneh jadinya, nggak lengkap gitu. Masa ya dari cerita pertama langsung ke terakhir gitu, pasti kan ada tengahnya, jadi nggak boleh kelewat, harus berdasarkan waktu. 5 mengandung pertanyaan retorik. Ada pertanyaan retoriknya, wajib ada, kalau enggak nanti bukan teks anekdot. Nah, ini ada contohnya. Ini semua organisasi mahasiswa kemarin turun untuk mendemonstrasikan RUU KUHP yang komersial di depan gedung DPR. Tujuannya untuk tidak mengesahkan undang-undang tersebut. Ya, tapi ya akhirnya tidak terdengar juga. Dengan sebanyak mahasiswa itu pun tidak terdengar. Waduh,
Jangan-jangan mereka budek atau gimana? Masa sih wakil rakyat tidak mau mendengarkan rakyat? Anda wakil atau pengkhianat? Emang sudah paling benar DPR itu tidur aja, pakai segala nyusahin rakyat. Aduh, entah apa yang merasukimu DPR. Nah, itu contoh teks anekdotik.